Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian hari ini yang sudah memasuki hari yang ke-18. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan, terutama sehat iman kita, sehingga mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan kesungguhan beramal soleh. Kita lanjutkan tentang pasal yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadzabati. Jadi pasal tentang kesungguhan dan kontinu dalam belajar. Summa labuda minal jiddi wal muwadzabati wal mulazamati li talibil ilmi. Merupakan satu keharusan bagi seorang pelajar untuk senantiasa minal jiddi, serius, sungguh-sungguh, wal muwadzabati, kontinu, terus menerus, wal mulazamati, dan tidak kenal lelah li talibil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa ilai isyaratu fi qouli ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di sini mengutip Syekh Az-Zarnuji, surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalanku, yang serius fina di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka kami tunjukkan jalan kami. Jadi jelas sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kesungguhan itu diganjar dengan Allah berikan kemudahan, petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakila kemudian dikatakan, man tolaba syai'an wajada wajada, wa man qara'al baba walaja walaja. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu, wajada wajada, maka dia akan menemukannya. Sebaliknya siapa waman far'al baba walaja walaja, seseorang akan mendapatkan sesuatu berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan. Jadi hasil itu tentu sebanding dengan ikhtiar dan proses yang dilakukan. Kemudian di dalam kitab Ta'limut Ta'alim ini dipertegas oleh Asy-Syaikh Imam Az-Zarnuji, yahtaju fi ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi salasati. Keberhasilan pelajar dalam menuntut ilmu, wat tafaqquhi ila jiddi salasati, sangat ditentukan kesungguhan tiga pihak. Yang pertama al-muta'allimi, pelajar itu sendiri. Jadi kesuksesan seorang pelajar dalam menuntut ilmu ditentukan kesungguhan tiga pihak. Yang pertama, kesungguhan pelajar itu sendiri dalam belajar. Yang kedua, wal ustazi, kesungguhan gurunya. Yang ketiga, yang menarik, wal abi ingkana fil ahyai, kesungguhan ayahnya ketika ia masih hidup. Kenapa bukan ibu ya? Menarik ini. Jadi dalam kitab ini kalian pelajar, anak-anak itu bisa sukses karena kesungguhan pelajar itu sendiri. Yang kedua, kesungguhan gurunya. Yang ketiga, kesungguhan ayahnya. Kenapa kok ayah ini ya? Jadi menarik, dan sudah pernah kita bahas kalau nggak salah setahun yang lalu ya. Jadi ayah ini ibarat negara itu, dia kepala negara. Ayah bukan mesin ATM, hanya sekedar tukang cari duit dan tukang memberi duit, dan
digunakan sebagai alat pencari duit. Tidak, ya. Meski nafkah itu kewajiban ayah penanggung jawab pada seluruh aktivitas dalam satu keluarga. Karena itu dalam surah Al-Balad Allah itu sampai bersumpah tapi dengan nama ayah. Di Al-Quran kalau Allah bersumpah dengan objek sesuatu, pasti sesuatu itu istimewa. Wa walidi wa ma walad, demi ayah dan keturunannya, demi ayah dan anak-anaknya. Dan sudah pernah kita bahas, mungkin saya sedikit ulang ya, tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika dia di Mesir, dia tumbuh sebagai seorang pemuda yang tampan, sampai membuat istri pembesar Mesir tergoda. Di Al-Quran tidak disebutkan siapa namanya, tapi ada satu riwayat namanya Zulekho. Zulekho ini juga cantik, Yusuf juga tampan. Suatu hari ketika dia rasa suasana sepi, tiba-tiba wanita tadi menarik Yusuf masuk ke dalam kamar. Dua orang lawan jenis, laki-laki yang tampan, masih muda, tentu Yusuf juga punya nafsu. Demikian apalagi wanita tadi. Itu diabadikan di dalam surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 24 ya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim walaqad hammat bi, dan sungguh wanita itu sangat bernafsu dengannya. Dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Wahamma biya, luar biasa ini, wahamma biya. Dan Yusuf pun sempat tertarik juga pada wanita itu. Coba di dalam kamar nggak ada orang lain lagi, wanita cantik yang ngajak. Kalau nenek-nenek lain masalah ini. Zulekho dan Yusuf juga masih muda. Jadi wahamma biya, dia sempat tergoda. Tapi ketika sepersekian detik dia sempat tergoda, apa yang terjadi? Kelanjutan ayat ini, laula arro'a burhana rabbi, sekiranya dia tidak melihat burhana rabbi, tanda yang jelas dari Tuhannya. Nah, burhana rabbi ini siapa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata ketika Yusuf hampir melakukan perbuatan yang sangat hina tersebut, dia tiba-tiba melihat atau seakan-akan melihat bayangan wajah ayahnya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan tanda yang jelas dari Tuhannya, ayat-ayat Allah di muka bumi ini salah satunya adalah ayah. Ayahlah yang wajahnya saja bisa membuat anak yang hampir berbuat maksiat bisa tercegah untuk tidak berbuat maksiat. Mungkin saya berikan contoh sederhana, mungkin kita waktu kecil diajak teman mencuri mangga, mencuri jagung, ketela di sawah, terus ada yang bilang, jangan nanti aku dimarahi bapakku. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang diperlukan, kehadiran ayah. Bukan hanya fisik, tapi perhatian pada putra-putrinya. Jadi kalau ada anak bermasalah, coba telusuri. Yang pertama, bagaimana interaksi anak itu dengan ayahnya. Kalau dengan ibu, sudah lesa muskilah, nanti kita bahas, meskipun ibu juga penting ya. Tetapi dalam hal ini ayah, kadang-kadang ayah sering salah paham, seakan-akan tugasnya hanya tukang cari duit. Ternyata tidak, dia bertanggung jawab sepenuhnya bagi tumbuh kembang fisik dan fisik, termasuk pendidikan putra-putrinya. Sehingga perlu saya pertegaskan, para ayah, Anda adalah ayat-ayat Allah di muka bumi, dan Andalah yang dipuji Allah. Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Jadilah ayah-ayah yang berwibawa, kata-katanya didengar dan diingat anak-anak kita. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.